Di Kota Malang tahun 2023, ada sebuah warung sederhana yang menjadi buah bibir banyak orang. Letaknya strategis, persis di tepi jalan besar dekat Terminal Arjosari, tempat keluar masuk bus antar kota yang tidak pernah sepi. Dari pagi hingga malam, kepulan asap kuah kaldu selalu mengepul dari dapurnya, menyebarkan aroma yang menggoda siapa saja yang lewat. Nama warung itu sederhana, Bakso Sapi Asli Pak Darmo. Papan namanya dicat merah dengan huruf putih besar, tampak biasa saja. Namun bagi masyarakat Malang, nama itu menyimpan rasa istimewa. Warungnya memang tidak mewah, hanya bangunan permanen dengan kursi kayu panjang dan meja sederhana. Namun setiap hari, antrean panjang mengular hingga ke trotoar. Sopir bus, mahasiswa, pegawai kantoran, hingga keluarga yang datang dari luar kota rela berdesakan demi semangkuk bakso panas di sana. Banyak yang berkata, kalau belum coba bakso Pak Darmo, belum lengkap rasanya datang ke Malang. Cita rasa baksonya dianggap sulit ditandingi. Kuahnya bening namun harum rempah, baksonya kenyal tapi lembut saat digigit. Gurihnya menetap di lidah, membuat siapapun ingin menambah porsi kedua. Bahkan ada pelanggan setia yang datang jauh-jauh hanya untuk menikmati semangkuk bakso itu. Di antara keramaian pelanggan, ada sosok yang hampir selalu hadir setiap sore. Mbah Rini, seorang perempuan tua berambut putih yang tinggal sendirian di kampung dekat terminal. Dengan uang pensiunan yang pas-pasan, ia merasa bersyukur karena harga bakso di warung ini lebih murah dibanding tempat lain. Mbah Rini sering berkata pada tetangganya, bakso Pak Darmo itu berkah, murah, enak, bikin badan hangat. Senyumnya yang ramah saat duduk di bangku panjang warung menambah suasana akrab. Warung itu pun bukan hanya tempat makan, melainkan tempat pertemuan, tempat berbagi cerita, bahkan tempat mengobati rasa sepi. Hari demi hari, popularitas warung ini semakin mengakar. Mahasiswa Universitas Brawijaya sering datang bergerombol setelah kuliah. Para sopir angkot singgah sebentar untuk mengisi perut sebelum kembali mencari penumpang. Bagi warga Malang, bakso Pak Darmo bukan sekadar makanan, tapi bagian dari denyut nadi kota. Namun, di balik kepulan asap kuah yang harum itu, tak seorang pun menyangka bahwa warung sederhana ini menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang kepercayaan warga Malang dan menyeret seorang mahasiswa bernama Budi Santoso ke dalam perjalanan penuh bahaya demi mencari kebenaran. Seiring berjalannya waktu, warung bakso Pak Darmo tidak lagi dianggap sekadar tempat makan biasa. Ia tumbuh menjadi semacam ikon kuliner kota Malang, sama terkenalnya dengan apel Malang atau alun-alunnya yang ramai. Orang-orang menyebut nama warung ini dengan penuh kebanggaan. Kalau ingin tahu rasa asli bakso Malang, datanglah ke tempat Pak Darmo, begitu kata sopir-sopir bus antar kota kepada penumpang yang baru tiba di Terminal Arjosari. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, kursi-kursi kayu panjang di warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Suasananya ramai, hangat, dan penuh kehidupan. Mahasiswa Universitas Brawijaya sering datang berombongan setelah seharian belajar. Mereka tertawa riang, berbagi cerita tugas kuliah, sambil menyeruput kuah panas yang mengepul. Para sopir angkot dan sopir bus, dengan seragam lusuh namun wajah penuh semangat, singgah sebentar untuk mengisi perut sebelum kembali ke jalan. Kadang terdengar keluhan mereka tentang macet atau rejeki hari itu, tapi semua terasa ringan ketika semangkuk bakso sudah di depan mata. Keluarga-keluarga kecil juga kerap menjadikan warung itu tujuan akhir pekan. Anak-anak mereka duduk berjejer, memandang dengan mata berbinar ketika bakso bulat disajikan. Ada kebahagiaan sederhana yang terpancar dari wajah para orang tua. Mereka bisa menyenangkan anak-anaknya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Harga yang ramah di kantong membuat semua kalangan merasa diterima. Di tengah keramaian itu, sosok Mbah Rini selalu menempati kursi favoritnya di dekat pintu masuk. Tubuhnya kecil, punggung agak bungkuk, rambut putihnya disanggul sederhana. Dengan langkah pelan ia datang hampir setiap sore, membawa tas kain usang berisi dompet kecil. Ia selalu memesan satu porsi bakso tanpa banyak bicara. Senyum tipisnya menyapa siapa saja yang duduk di sebelahnya. Orang-orang sudah terbiasa melihat Mbah Rini. Ada yang iseng bertanya, "Mbah, kenapa hampir tiap sore ke sini?" Dengan suara lirih ia menjawab, "Bakso Pak Darmo itu penghiburku, Nak. Dulu almarhum suamiku juga suka bakso. Setiap kali makan di sini, rasanya seperti ditemani beliau." Kata-kata itu membuat suasana seketika hening.
Para pelanggan lain hanya bisa tersenyum simpati. Warung ini tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menyatukan hati banyak orang. Ia menjadi ruang pertemuan tanpa sekat. Mahasiswa duduk bersebelahan dengan sopir becak. Pegawai kantoran bersisian dengan ibu rumah tangga. Semua sama-sama sibuk menikmati bakso tanpa peduli status sosial. Di meja kayu yang penuh noda kuah dan sambal, cerita-cerita kehidupan terjalin begitu saja. Pak Darmo sendiri dikenal ramah. Dengan celemek lusuh, ia berdiri di balik meja saji, menyapa pelanggan dengan wajah berseri. "Monggo, silakan, tambah sambal kalau kurang pedas." Kata-katanya sederhana, tapi penuh keramahan. Tidak heran banyak orang menaruh hormat padanya. Mereka melihat sosok Pak Darmo sebagai teladan kerja keras. Dari penjual keliling dengan gerobak, kini punya warung besar yang jadi kebanggaan kota. Setiap kali ada acara keluarga atau reuni kecil, nama warung ini sering disebut. "Kita ketemu di bakso Pak Darmo saja, biar gampang." Begitu usul banyak orang. Warung ini seakan menjadi titik temu warga Malang. Sebuah tempat yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual kenangan. Namun di balik semua pujian itu, sebenarnya ada bisikan kecil yang jarang diucapkan keras-keras. Beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin harga baksonya tetap murah meski rasanya luar biasa enak? Pertanyaan itu sering hilang begitu saja, tertutup oleh kepuasan pelanggan yang sudah terlanjur jatuh cinta. Lagi pula, siapa yang tega mencurigai seorang pedagang yang dianggap berjasa memberi makan ribuan orang? Hari-hari pun berlalu, dan popularitas warung itu semakin tak tergoyahkan. Mbah Rini tetap datang, mahasiswa tetap ramai, sopir-sopir tetap singgah, dan keluarga tetap bahagia. Tidak ada yang merasa perlu mempertanyakan apapun. Semua percaya bahwa bakso yang mereka makan adalah bakso sapi asli, sebagaimana tertulis jelas di papan nama besar di depan warung. Tapi kepercayaan itu, seperti benang halus yang tak terlihat, suatu hari akan diuji. Dan benang itu, perlahan, mulai tampak rapuh di mata seorang anak muda bernama Budi Santoso, yang setiap kali menyuapkan bakso ke mulutnya, selalu merasa ada sesuatu yang berbeda. Di antara sekian banyak pelanggan setia warung bakso Pak Darmo, ada seorang pemuda bernama Budi Santoso, mahasiswa jurusan teknologi pangan di Universitas Brawijaya UB, Malang. Usianya baru 22 tahun, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Budi dikenal sebagai mahasiswa rajin, lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium kampus ketimbang nongkrong di kafe. Sejak kecil, Budi dibesarkan dalam keluarga sederhana di pinggiran Malang. Ayahnya, Pak Slamet, seorang pedagang sayur di pasar tradisional. Setiap hari, Pak Slamet bangun sebelum subuh, memanggul keranjang sayuran, lalu bersepeda menuju pasar. Meskipun penghasilannya tidak banyak, ia tetap berusaha jujur dalam berdagang. Ibunya, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, tapi senyum dan doa tidak pernah lepas dari bibirnya. Dari keluarganya itulah, Budi belajar satu hal penting. Makanan bukan sekadar barang dagangan, melainkan amanah. Ayahnya sering berpesan, "Nak, jangan pernah menukar kejujuran dengan keuntungan. Sedikit rugi tidak apa-apa, asal orang lain tidak sakit hati atau sakit badan karena apa yang kita jual." Kata-kata itu tertanam dalam benak Budi, membentuk prinsip hidupnya. Mungkin itu sebabnya Budi begitu memperhatikan apapun yang ia makan. Saat teman-teman mahasiswa lain makan asal kenyang, Budi sering menganalisis makanan di hadapannya. Ia terbiasa melihat serat daging di bawah mikroskop, mengenali warna alami daging sapi segar, dan memahami bagaimana tekstur bisa berubah ketika dicampur bahan lain. Baginya, makanan bukan sekadar rasa enak, tetapi juga soal kejujuran dan kesehatan. Warung bakso Pak Darmo menjadi salah satu tempat yang sering ia kunjungi. Awalnya, ia sama seperti pelanggan lain, terpesona oleh rasa gurih dan harga murah. Sepulang dari kampus, ia sering duduk di kursi panjang dekat jendela, memesan semangkuk bakso panas, dan menyeruput kuah bening yang harum rempah. Momen itu terasa menenangkan, seakan melepaskan lelah setelah seharian berhadapan dengan buku dan alat laboratorium. Namun, semakin sering ia makan di sana, semakin kuat perasaan aneh yang tumbuh di benaknya. Tekstur baksonya berbeda dengan yang ia kenal dari kampus. Seratnya terasa lebih kasar, warnanya agak pucat, dan gurihnya berlebihan hingga menempel lama di lidah. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, Budi tidak bisa begitu saja menutup mata. Ilmu yang ia pelajari membuatnya peka
terhadap hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang lain. Di satu sisi, ia ingin percaya pada cerita indah tentang kesuksesan Pak Darmo, seorang penjual bakso keliling yang kini berhasil membuka warung besar dan mengangkat nama Malang. Tetapi di sisi lain, prinsip hidup yang diwariskan ayahnya membuatnya gelisah. Kalau benar ada yang tidak halal atau tidak jujur di balik bakso ini, berarti ribuan orang telah ditipu setiap hari, pikirnya. Setiap kali melihat Mbah Rini yang makan dengan penuh syukur di kursi depan, hati Budi semakin resah. Ia membayangkan betapa hancurnya perasaan perempuan tua itu bila tahu bakso yang ia makan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Keraguan itu semakin besar dari hari ke hari. Malam-malamnya sering diisi dengan renungan panjang di kamar kos sederhana. Andi, teman sekamarnya, kadang menertawakan kebiasaan Budi yang terlalu serius memikirkan semangkuk bakso. "Sudahlah Bud, nikmati saja, orang lain juga sehat-sehat saja kok," kata Andi sambil mengunyah gorengan. Tapi Budi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, bagi dirinya, ini bukan sekadar soal rasa, tapi soal kebenaran. Hidup di kampus membuat Budi semakin yakin bahwa ilmu yang ia pelajari tidak boleh berhenti di ruang kuliah. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah makanan yang masuk ke perut masyarakat. Dan dari semangkuk bakso sederhana itulah, perjalanan panjang Budi menuju kebenaran sesungguhnya baru saja dimulai. Sore itu, suasana di warung bakso Pak Darmo seperti biasa, ramai, penuh tawa, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan aroma bawang goreng memenuhi udara. Budi duduk di kursi panjang dekat jendela, sendirian. Di hadapannya, semangkuk bakso panas baru saja dihidangkan. Uapnya mengepul, kuahnya bening, dan 5 butir bakso bulat rapi mengapung bersama irisan seledri. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Namun, Budi tidak hanya melihat semangkuk makanan. Ia memperhatikan detailnya, seperti seorang peneliti di laboratorium. Ia mengangkat satu bakso dengan sendok, meniup pelan, lalu menggigit perlahan. Kenyal ya, tetapi terlalu kenyal. Seratnya kasar, tidak sehalus daging sapi yang biasa ia pelajari di kampus. Warna bagian dalamnya lebih pucat, hampir keabu-abuan. Gurihnya memang kuat, tapi terasa berlebihan, meninggalkan jejak aneh di lidah. Ia meletakkan sendok perlahan, menatap mangkuk itu dalam-dalam. "Ada sesuatu yang berbeda," gumamnya pelan. Kata-kata itu tenggelam oleh riuh rendah suara pelanggan lain. Ingatannya melayang pada praktikum di laboratorium Universitas Brawijaya. Ia terbiasa mengamati sampel daging sapi segar di bawah mikroskop. Daging sapi memiliki serat otot yang khas, halus, teratur, berwarna merah muda segar. Sedangkan apa yang baru saja ia gigit, berbeda, seolah ada campuran yang bukan sapi. Pikirnya, kening berkerut. Budi mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya soal teknik pengolahan. Bisa saja Pak Darmo punya resep khusus, campuran bumbu yang membuat rasa gurih lebih tajam. Tapi hati kecilnya menolak. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, ia tahu perbedaan antara bumbu dan bahan dasar. Di kursi depan, Mbah Rini tampak lahap menyuapkan bakso ke mulutnya. Wajahnya sumringah, matanya berbinar. "Enak sekali, seperti biasa," katanya pada pelanggan di sebelahnya. Pemandangan itu membuat dada Budi sesak. Ia teringat pesan ayahnya, "Nak, jangan sampai orang lain sakit karena apa yang kita jual." Pikiran Budi semakin bergejolak. Ia ingat ibunya, Bu Siti, yang sakit-sakitan. Betapa pentingnya menjaga makanan agar tetap bersih dan halal. Kalau benar bakso ini bukan sapi murni, bagaimana dengan semua orang yang memakannya setiap hari? Budi menyeruput kuahnya sekali lagi, berharap bisa meyakinkan dirinya bahwa ia salah. Tapi justru rasa gurih itu semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menuliskan catatan kecil di kertas yang selalu ia bawa. Tekstur kenyal berlebihan, serat kasar, warna pucat, gurih terlalu kuat. Suasana warung tetap hidup, orang-orang bercanda, anak-anak tertawa, Pak Darmo menyapa ramah pelanggan. Semuanya berjalan normal, seolah tidak ada rahasia apapun di balik kepulan asap kuah itu. Tetapi bagi Budi, justru di balik normalitas itulah ada misteri besar. Ia menatap pintu kecil di belakang warung, pintu yang selalu tertutup rapat. Dari situ, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengintip balik padanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu itu seolah berbisik, "Disinilah jawabannya." Malam itu, ketika ia kembali ke kos, pikiran Budi tidak tenang. Andi, teman sekamarnya, menatap heran.
saat melihat Budi menuliskan sesuatu di buku catatannya. Kamu serius banget cuma mikirin bakso, Bud? Orang lain makan enak-enak saja kok. Budi hanya menghela napas. Aku nggak bisa diam, Di. Ada yang janggal. Kalau aku salah, bagus. Tapi kalau aku benar, berarti banyak orang sudah ditipu. Andi tertawa kecil, mencoba meremehkan. Tapi sorot mata Budi tidak main-main. Dalam hati, ia tahu jalan panjang sudah menanti. Sebuah perjalanan yang akan membawa dirinya dari semangkuk bakso sederhana menuju rahasia kelam yang bisa mengguncang seluruh kota Malang. Di kota Malang, cerita tentang makanan seringkali beredar dari mulut ke mulut, begitu pula dengan warung bakso Pak Darmo yang terkenal itu. Semua orang tahu rasanya luar biasa, harganya murah, dan pelanggannya selalu penuh. Namun, di balik pujian, terselip bisikan-bisikan kecil yang hanya terdengar di kalangan pedagang pasar atau warga sekitar Terminal Arjosari. Heran aku loh, warung sebesar itu, tiap hari penuh. Tapi kok jarang kelihatan beli daging sapi di pasar? Ujar seorang pedagang daging di pasar Blimbing pada temannya. Temannya mengangguk, ikut keheranan. Benar juga, kalau warung lain, tiap pagi pasti rebutan daging segar. Tapi Darmo, ndak pernah kulihat beli banyak. Katanya sudah ada pemasok khusus yang datang malam-malam. Kabar itu lama-kelamaan menyebar. Namun kebanyakan orang memilih diam. Warung Pak Darmo sudah dianggap bagian dari kebanggaan Malang. Siapa yang berani menuduh tanpa bukti? Lagi pula, pelanggan tetap ramai dan tidak pernah ada yang sakit setelah makan di sana. Sehingga desas-desus itu hanya menjadi bahan obrolan kecil di warung kopi atau di pasar, tidak pernah sampai ke telinga khalayak luas. Budi mulai mendengar cerita-cerita itu dari tetangga kosnya. Suatu sore, ia sedang duduk di teras bersama Andi, teman sekamarnya, ketika seorang tetangga kos bernama Mas Darto ikut nimbrung. Mas Darto bercerita bahwa adiknya pernah bekerja sebentar di dapur warung Pak Darmo. Tapi nggak lama, katanya ada yang aneh. Ujarnya sambil menyalakan rokok. Budi menoleh cepat. Aneh gimana, Mas? Mas Darto menghembuskan asap rokoknya perlahan. Setiap kali disuruh beli daging sapi di pasar, adikku dilarang. Kata Pak Darmo, nenggak usah, karena stok daging selalu datang sendiri, malam-malam lewat pintu belakang. Budi terdiam. Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang pas dengan kecurigaannya. Rasa bakso yang berbeda, tekstur yang janggal, dan sekarang bukti bahwa pasokan daging tidak datang dari pasar seperti biasanya. Andi tertawa, mencoba meredakan ketegangan. Ah, mungkin memang punya langganan khusus. Pedagang besar kan banyak. Jangan terlalu curiga, Bud. Tapi bagi Budi, ini bukan sekadar kebetulan. Ia sudah terbiasa menganalisis makanan, dan instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan karung-karung putih yang masuk lewat pintu belakang terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya di kampus, Budi mencoba membicarakan hal ini dengan Ratna, teman sekelasnya. Ratna sempat mengernyit. Kamu terlalu banyak mikir, Bud. Semua orang suka bakso itu. Kalau memang ada masalah, pasti sudah ketahuan sejak lama. Budi menggeleng pelan. Aku bukan asal menuduh, Ratna. Aku lihat rasa baksonya berbeda, dan sekarang aku dengar dagingnya datang malam-malam lewat belakang. Itu tidak wajar. Ratna terdiam sejenak. Meski awalnya skeptis, ia tahu Budi bukan tipe orang yang asal bicara. Ada keseriusan dalam suaranya yang membuat Ratna sedikit ragu pada keyakinannya sendiri. Sementara itu, di lingkungan sekitar Terminal Arjosari, beberapa warga juga mulai bertanya-tanya. Mereka sering melihat truk kecil berhenti di gang samping warung pada malam hari. Karung-karung putih diturunkan dan langsung dibawa masuk ke gudang kecil di belakang warung. Pintu gudang itu selalu terkunci rapat, tidak pernah terbuka bagi siapapun selain Pak Darmo dan orang-orang kepercayaannya. Bisikan demi bisikan makin sering terdengar, namun tetap hanya dalam lingkaran kecil. Kebanyakan orang memilih berpura-pura tidak tahu. Mereka lebih suka menikmati bakso enak dengan harga murah daripada mengusik kenyataan yang mungkin pahit. Budi, sebaliknya, tidak bisa tinggal diam. Setiap kali melihat papan nama besar bertuliskan bakso sapi asli Pak Darmo, hatinya semakin gelisah. Kalau betul bukan sapi, berarti tulisan itu bohong. Dan bohong dalam makanan, itu sama saja mengkhianati orang banyak. Batinnya. Malam mulai turun di Malang, hujan rintik-rintik membasahi jalan. Lampu jalan memantul di aspal yang licin. Dari kejauhan, warung bakso Pak Darmo tetap terang benderang, penuh tawa pelanggan.
Tapi bagi Budi, cahaya itu tidak lagi sekadar hangat. Ia melihatnya sebagai bayangan misteri yang harus diungkap. Sejak mendengar cerita dari Mas Darto tentang pasokan daging misterius yang selalu datang malam-malam lewat pintu belakang warung, pikiran Budi semakin tidak tenang. Malam itu, ia duduk termenung di kamar kos kecilnya. Buku-buku kuliah berserakan di meja, namun tidak ada satupun yang ia sentuh. Ia hanya menatap catatan kecil berisi hasil pengamatannya tentang tekstur dan rasa bakso Pak Darmo. Andi yang sedang rebahan di ranjang sebelah akhirnya angkat bicara. "Bud, jangan terlalu dipikirin. Kamu kayak orang yang mau ujian skripsi saja. Itu cuma bakso loh." Budi menoleh dengan wajah serius. "Bukan cuma bakso, Di. Ini soal kejujuran. Kalau benar dagingnya bukan sapi, berarti ribuan orang sudah ditipu, termasuk kita." Andi menghela napas panjang. Ia tahu sifat sahabatnya itu. Kalau sudah curiga pada sesuatu, sulit sekali baginya untuk berhenti sebelum menemukan jawaban. Keesokan harinya, Budi mencoba mengajak Ratna, teman sekelasnya, untuk makan bersama di warung Pak Darmo. Awalnya Ratna ragu, tapi karena penasaran dengan sikap serius Budi, ia akhirnya ikut. Mereka duduk di meja dekat jendela. Suasana warung ramai seperti biasa. Anak-anak kecil berlari-larian, sopir angkot bercanda keras, dan Mbah Rini sudah duduk manis di kursinya yang biasa sambil menyuapkan bakso dengan wajah puas. Pelayan datang membawa mangkuk-mangkuk bakso panas. Ratna mencicipi dengan lahap di awal, lalu tiba-tiba keningnya berkerut. "Aneh ya, Bud. Rasanya enak, tapi gurihnya terlalu kuat, kayak ada rasa asing di belakang lidah." Budi tersenyum tipis. "Nah, itu yang aku rasakan setiap kali makan di sini." Andi yang ikut bersama mereka menambahkan sambil mengunyah, "Kalau kupikir-pikir, teksturnya memang agak aneh. Terlalu kenyal. Biasanya bakso sapi lebih empuk." Budi menatap keduanya dengan mata berbinar. "Lihat kan, bukan cuma aku yang merasa. Kalian juga merasakannya. Ini bukan hal kecil. Ada sesuatu di balik bakso ini." Percakapan itu berlangsung pelan, nyaris berbisik. Mereka khawatir ada pelanggan lain yang mendengar. Di luar, warung tetap ramai, semua orang tampak bahagia menikmati semangkuk bakso panas. Tapi di meja mereka, suasananya justru tegang. Sepulang dari warung, Budi langsung menuliskan catatan baru di bukunya. Ratna, Andi juga merasakan kejanggalan. Gurih berlebihan, tekstur terlalu kenyal, rasa tidak sama dengan sapi murni. Baginya, catatan itu adalah potongan puzzle tambahan yang semakin menguatkan kecurigaannya. Malamnya, di teras kos, mereka bertiga kembali membicarakan hal itu. Ratna menatap Budi lekat-lekat. "Kalau kamu serius mau menyelidiki, kamu butuh bukti. Perasaan saja nggak cukup. Orang bisa menganggap kamu memfitnah." Budi mengangguk pelan. Ia tahu Ratna benar. "Aku sudah kepikiran, harus ada uji laboratorium. Tapi untuk itu, aku perlu sampel asli baksonya." Andi langsung gelisah. "Astaga, Bud. Kamu mau main-main sama Pak Darmo? Dia itu punya nama besar, dihormati orang. Kalau sampai ketahuan kamu nyari masalah, bisa bahaya." Tapi tekad Budi sudah bulat. "Kalau aku diam saja, berarti aku ikut membiarkan kebohongan ini jalan terus. Aku nggak mau." Angin malam bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Suasana hening sejenak. Ratna menatap Budi, kali ini dengan sorot mata berbeda. Ada rasa kagum bercampur khawatir. "Kalau begitu, aku ikut bantu. Tapi ingat, semua harus dengan cara yang benar. Jangan gegabah." Andi menghela napas, menggaruk kepala. "Ya sudah, kalau kalian berdua nekat, aku nggak mungkin tinggal diam. Tapi janji ya, jangan bertindak bodoh." Budi tersenyum kecil. "Tenang, kita lakukan pelan-pelan. Yang penting, kita cari kebenaran." Sejak malam itu, Budi tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu perjuangan ini berat, tapi kini ia punya dua orang teman yang bersedia berdiri di sisinya. Mereka bertiga, meski hanya mahasiswa biasa, mulai melangkah ke arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Membongkar rahasia di balik warung bakso paling terkenal di Malang. Hari Senin pagi, suasana di kampus Universitas Brawijaya cukup ramai. Mahasiswa berlalu lalang menuju ruang kuliah, beberapa membawa jas lab putih di tangan. Di gedung teknologi pangan, Budi berjalan dengan langkah mantap sambil membawa sebuah wadah kecil berisi beberapa butir bakso yang diam-diam ia simpan dari warung Pak Darmo semalam.
Wadah itu ia simpan rapat di tas, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Di laboratorium, Budi meminta izin pada asisten untuk menggunakan beberapa peralatan dasar. Ia beralasan sedang melakukan riset kecil untuk latihan praktikum. Untungnya, tidak ada yang curiga. Dengan tenang, ia menyiapkan meja kerjanya, pisau steril, mikroskop cahaya, larutan uji protein, serta sampel pembanding berupa daging sapi segar yang biasa digunakan mahasiswa untuk praktikum. Langkah pertama, ia membelah satu butir bakso dengan pisau kecil. Ia menatap potongan itu lama. Bagian dalamnya tampak lebih pucat daripada daging sapi. Serat-seratnya kasar, tidak halus seperti yang seharusnya. Ia mencatat, warna pucat, serat tidak homogen, tekstur terlalu kenyal. Kemudian ia melakukan uji sederhana dengan larutan protein. Daging sapi segar bereaksi sesuai teori, memberikan warna yang khas. Namun, ketika ia meneteskan larutan ke sampel bakso, hasilnya berbeda. Ada reaksi, tapi tidak sama persis dengan pola daging sapi. Alis Budi berkerut. Ia mencoba lagi dengan potongan lain, namun hasilnya tetap sama. Ada kandungan protein hewani, tapi tidak identik dengan sapi murni. Budi kemudian mengamati sampel bakso di bawah mikroskop. Ia terhenyak. Serat-serat daging terlihat lebih tebal, kasar, dan tidak teratur. Ia bergumam pelan. Ini bukan sapi murni. Jantungnya berdebar lebih cepat. Meskipun hanya uji sederhana, hasil itu cukup membuat kecurigaannya semakin kuat. Sambil mencatat hasil pengamatan, ia teringat wajah Mbah Rini yang hampir setiap sore duduk di warung, menyantap bakso itu dengan penuh syukur. Bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Kalau benar ini bukan sapi, berarti Mbah Rini sudah lama ditipu. Bagaimana dengan semua pelanggan lain? Saat ia sibuk mencatat, Ratna datang menghampiri. "Budi, kamu serius banget dari tadi. Lagi ngapain?" tanyanya sambil mencondongkan kepala melihat meja kerjanya. Budi sempat terdiam, ragu apakah harus jujur. Namun akhirnya ia berkata lirih, "Aku sedang uji sampel bakso dari warung Pak Darmo." Ratna terkejut. "Hah? Kamu benar-benar bawa bakso ke lab?" Budi mengangguk. "Lihat ini." Ia menunjukkan catatan dan hasil pengamatan. Ratna memperhatikan serius. Warna pucat, serat kasar, hasil uji protein berbeda. "Bud, kalau ini benar, berarti baksonya tidak murni sapi." "Ya," jawab Budi pelan, "tapi uji sederhana ini belum cukup jadi bukti kuat. Aku butuh penelitian lebih lanjut." Ratna menggigit bibirnya. "Kamu sadar kan, Bud? Kalau ini benar-benar bukan sapi, dampaknya besar sekali. Warung itu kebanggaan kota. Kalau rahasianya terbongkar, semua orang bakal geger." Budi menatap Ratna dengan mata penuh tekad. "Aku tahu, Rat. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Kebenaran harus dicari, meski sulit." Mereka berdua terdiam sejenak. Di luar, suara mahasiswa lain terdengar ramai, tapi di dalam ruang itu hanya ada ketegangan. Sore harinya, Budi kembali ke kos. Ia duduk di meja belajarnya, membuka buku catatan, dan menuliskan satu kalimat besar di halaman baru. Hasil uji sederhana, bakso Pak Darmo tidak identik dengan sapi murni. Ada kemungkinan campuran daging lain. Kalimat itu ia garis bawahi berulang kali. Ia tahu, jalan yang ia pilih semakin berbahaya, tapi sekaligus ia merasa satu langkah lebih dekat pada kebenaran. Hari Senin pagi, suasana di kampus Universitas Brawijaya cukup ramai. Mahasiswa berlalu lalang menuju ruang kuliah, beberapa membawa jas lab putih di tangan. Di gedung teknologi pangan, Budi berjalan dengan langkah mantap sambil membawa sebuah wadah kecil berisi beberapa butir bakso yang diam-diam ia simpan dari warung Pak Darmo semalam. Wadah itu ia simpan rapat di tas, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Di laboratorium, Budi meminta izin pada asisten untuk menggunakan beberapa peralatan dasar. Ia beralasan sedang melakukan riset kecil untuk latihan praktikum. Untungnya, tidak ada yang curiga. Dengan tenang, ia menyiapkan meja kerjanya, pisau steril, mikroskop cahaya, larutan uji protein, serta sampel pembanding berupa daging sapi segar yang biasa digunakan mahasiswa untuk praktikum. Langkah pertama, ia membelah satu butir bakso dengan pisau kecil. Ia menatap potongan itu lama. Bagian dalamnya tampak lebih pucat daripada daging sapi. Serat-seratnya kasar, tidak halus seperti yang seharusnya. Ia mencatat, warna pucat, serat tidak homogen, tekstur terlalu kenyal. Kemudian ia melakukan uji sederhana dengan larutan protein.
Daging sapi segar bereaksi sesuai teori, memberikan warna yang khas. Namun ketika ia meneteskan larutan ke sampel bakso, hasilnya berbeda. Ada reaksi, tapi tidak sama persis dengan pola daging sapi. Alis Budi berkerut. Ia mencoba lagi dengan potongan lain, namun hasilnya tetap sama. Ada kandungan protein hewani, tapi tidak identik dengan sapi murni. Budi kemudian mengamati sampel bakso di bawah mikroskop. Ia terhenyak. Serat-serat daging terlihat lebih tebal, kasar, dan tidak teratur. Ia bergumam pelan. Ini bukan sapi murni. Jantungnya berdebar lebih cepat. Meskipun hanya uji sederhana, hasil itu cukup membuat kecurigaannya semakin kuat. Sambil mencatat hasil pengamatan, ia teringat wajah Mbah Rini yang hampir setiap sore duduk di warung, menyantap bakso itu dengan penuh syukur. Bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Kalau benar ini bukan sapi, berarti Mbah Rini sudah lama ditipu. Bagaimana dengan semua pelanggan lain? Saat ia sibuk mencatat, Ratna datang menghampiri. "Budi, kamu serius banget dari tadi? Lagi ngapain?" Tanyanya sambil mencondongkan kepala melihat meja kerjanya. Budi sempat terdiam, ragu apakah harus jujur. Namun akhirnya ia berkata lirih, "Aku sedang uji sampel bakso dari warung Pak Darmo." Ratna terkejut. "Hah? Kamu benar-benar bawa bakso ke lab?" Budi mengangguk. "Lihat ini." Ia menunjukkan catatan dan hasil pengamatan. Ratna memperhatikan serius. Warna pucat, serat kasar, hasil uji protein berbeda. "Bud, kalau ini benar, berarti baksonya tidak murni sapi." "Ya," jawab Budi pelan, "tapi uji sederhana ini belum cukup jadi bukti kuat. Aku butuh penelitian lebih lanjut." Ratna menggigit bibirnya. "Kamu sadar kan, Bud? Kalau ini benar-benar bukan sapi, dampaknya besar sekali. Warung itu kebanggaan kota. Kalau rahasianya terbongkar, semua orang bakal geger." Budi menatap Ratna dengan mata penuh tekad. "Aku tahu, Rat. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Kebenaran harus dicari, meski sulit." Mereka berdua terdiam sejenak. Di luar, suara mahasiswa lain terdengar ramai. Tapi di dalam ruang itu, hanya ada ketegangan. Sore harinya, Budi kembali ke kos. Ia duduk di meja belajarnya, membuka buku catatan, dan menuliskan satu kalimat besar di halaman baru. Hasil uji sederhana. Bakso Pak Darmo tidak identik dengan sapi murni. Ada kemungkinan campuran daging lain. Kalimat itu, ia garis bawahi berulang kali. Ia tahu, jalan yang ia pilih semakin berbahaya. Tapi sekaligus, ia merasa satu langkah lebih dekat pada kebenaran. Apakah saya lanjut menulis poin 8650 kata, bahasa Indonesia? Jika iya, silakan BEM 1. Bandanoi? Indodanoi. Baik, kita lanjut ke poin 8650 kata, bahasa Indonesia. Dilema, masyarakat menganggap warung itu kebanggaan. Mbah Rini tiap hari makan di sana. Budi sekebenaran lam ngeri dan daulong. Poin 8. Antara kebenaran dan kebahagiaan. 650 kata. Beberapa hari setelah uji sederhana di laboratorium, hati Budi semakin gelisah. Hasil pengamatan yang ia catat sudah cukup membuatnya yakin ada kejanggalan besar di balik bakso Pak Darmo. Namun setiap kali ia ingin membicarakannya dengan orang lain, rasa ragu selalu muncul. Bagaimana kalau ia salah? Bagaimana kalau semua orang justru membencinya karena berani mencurigai warung kebanggaan kota Malang? Setiap sore, Budi sering kembali duduk di kursi panjang dekat jendela warung, berpura-pura hanya sebagai pelanggan biasa. Dari tempat itu, ia bisa melihat jelas wajah para pengunjung yang menikmati bakso dengan bahagia. Anak-anak tertawa, sopir angkot menyeruput kuah pedas dengan puas, mahasiswa bergurau sambil menambah porsi kedua. Warung itu seolah menjadi ruang kecil tempat orang melepaskan lelah dan menemukan keceriaan sederhana. Lalu matanya selalu tertuju pada sosok Mbah Rini. Perempuan tua itu datang dengan langkah pelan, membawa tas kain usang, lalu duduk di kursinya yang biasa. Dengan wajah teduh ia menyantap bakso, seolah semangkuk itu lebih dari sekadar makanan. Ia adalah teman setia di usia senja. Sesekali Mbah Rini bercerita pada orang di sebelahnya tentang almarhum suaminya yang dulu juga suka makan bakso. Senyum tipisnya membuat orang lain ikut merasa hangat. Melihat pemandangan itu, dada Budi terasa berat. Kalau kebenaran ini terungkap, bagaimana perasaan Mbah Rini? Bagaimana perasaan orang-orang yang sudah lama percaya dan merasa bahagia dengan bakso ini? Ia tahu, kebenaran bisa melukai. Tapi bukankah kebohongan yang dibiarkan juga akan menjadi racun?
Malam itu, di kos, Budi berbaring menatap langit-langit. Andi yang baru pulang membeli gorengan, melihat sahabatnya termenung. "Bud, kamu kenapa lagi? Wajahmu kayak orang kalah perang." Budi menghela napas panjang. "Aku bingung, Di. Kalau aku ungkapkan, masyarakat bisa kecewa, bahkan hancur kepercayaannya. Tapi kalau aku diam, berarti aku ikut membiarkan kebohongan." Andi duduk di ujung ranjang. "Loh, bukannya kamu dari awal sudah yakin mau cari kebenaran? Kok sekarang malah ragu?" "Karena ini bukan sekadar ilmiah, Di," jawab Budi lirih. "Ini soal hati orang-orang. Bayangkan Mbah Rini yang tiap hari makan di sana. Kalau tahu baksonya ternyata bukan sapi, apa nggak hancur hatinya? Dia menganggap itu berkah." Andi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Budi yang biasanya tegas, kini terjebak dalam dilema. "Ya, aku ngerti maksudmu. Tapi Bud, kalau memang ada yang salah, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Pertanyaannya cuma, kamu mau jadi orang yang berani buka suara, atau ikut diam kayak yang lain?" Kata-kata itu menancap dalam hati Budi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan pikirannya. Keesokan harinya di kampus, ia bertemu lagi dengan Ratna. Gadis itu memperhatikan raut wajah Budi yang tampak lelah. "Kamu kelihatan gak tidur semalaman. Masih mikirin bakso itu?" tanyanya setengah bercanda. Budi mengangguk pelan. "Iya, aku gak bisa berhenti mikir. Kalau aku diam, banyak orang tetap tertipu. Kalau aku bicara, banyak orang bisa terluka." Ratna menatapnya dalam-dalam. "Bud, aku tahu kamu orangnya gak suka cari masalah. Jadi kalau kamu sampai sebegini serius, pasti memang ada yang besar di balik semua ini. Tapi ingat, kamu gak bisa menanggung semuanya sendirian. Ada aku, ada Andi. Kita bisa pikirkan cara terbaik." Ucapan itu sedikit melegakan hati Budi. Ia merasa tidak sendirian, namun dilema itu tetap menghantuinya. Ia berjalan pulang, melewati jalanan Malang yang ramai. Suara klakson dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu. Tapi di kepalanya hanya ada dua suara. Suara ayahnya yang selalu menekankan pentingnya kejujuran. Dan senyum tulus Mbah Rini yang setiap hari menikmati semangkuk bakso dengan penuh syukur. Malam itu, sebelum tidur, Budi menulis sebuah kalimat di buku catatannya. "Kebenaran bisa melukai, tapi kebohongan yang dibiarkan akan menghancurkan lebih banyak hati." Ia menutup bukunya dengan perasaan berat. Perjalanan ini jelas tidak akan mudah. Namun satu hal yang ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan antara menjaga kenyamanan orang banyak atau memperjuangkan kebenaran yang bisa mengguncang seluruh kota. Hari-hari berikutnya, Budi semakin tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Ia masih tetap datang ke warung Pak Darmo. Tapi kali ini bukan hanya sebagai pelanggan. Ia datang sebagai pengamat. Ia memilih duduk di dekat jendela atau di bangku paling ujung yang memungkinkan pandangan matanya mengarah ke belakang warung. Dari tempat itulah ia bisa melihat pintu kecil bercat abu-abu yang selalu terkunci rapat. Pintu itu sederhana saja, namun bagi Budi tampak seperti misteri besar yang menunggu untuk dibuka. Setiap kali pelayan lewat, ia perhatikan, tak seorang pun berani mendekati pintu itu. Bahkan ketika warung sedang sangat ramai, pintu tersebut tetap tertutup, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Suatu malam, setelah hujan reda, Budi kembali ke sana seorang diri. Warung tetap ramai, meski udara Malang terasa lembab. Ia memesan semangkuk bakso seperti biasa, tapi matanya tidak lepas dari pintu kecil itu. Di tengah riuh suara pelanggan dan denting sendok beradu dengan mangkuk, ia melihat sesuatu. Seorang pria asing datang dari arah luar, membawa sebuah karung putih besar di pundaknya. Gerakannya cepat, tidak lewat pintu utama. Pria itu langsung menuju pintu belakang. Saat itu juga, jantung Budi berdegup kencang. Ia melihat dengan jelas bagaimana Pak Darmo menyambut pria itu, mengeluarkan kunci dari saku celananya, lalu membuka pintu hanya beberapa detik untuk memasukkan karung putih ke dalam gudang. Setelah itu, pintu kembali ditutup dan dikunci rapat. Semua berlangsung singkat, seolah itu sudah menjadi rutinitas yang biasa. Budi mencatat diam-diam di buku kecil yang selalu ia bawa. Karung putih masuk lewat pintu belakang, tidak lewat pasar. Gudang terkunci, hanya Pak Darmo yang punya kunci. Ketika ia menutup bukunya, tangannya bergetar. Ia sadar bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang menguatkan semua kecurigaannya. Namun di sekelilingnya, para pelanggan tetap tertawa, tetap menikmati bakso panas, seakan tidak ada yang terjadi. Bahkan Mbah Rini,
Di kursinya yang biasa, menyuapkan bakso dengan wajah tenang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi di belakang warung. Sepulangnya ke kos, Budi bercerita pada Andi dan Ratna. Aku lihat sendiri tadi malam, ada orang asing bawa karung putih masuk ke gudang, dan hanya Pak Darmo yang buka pintu itu. Ratna langsung terdiam, wajahnya serius. Kalau begitu, memang ada yang sengaja disembunyikan. Pintu itu jelas-jelas bukan tempat biasa. Andi mengusap wajahnya dengan gusar. Bud, ini sudah mulai berbahaya. Kalau kamu terus-terusan memperhatikan, bisa ketahuan. Kamu tahu sendiri, orang-orang yang menyimpan rahasia besar biasanya juga siap melindunginya. Budi menunduk, lalu berkata pelan namun tegas. Aku nggak bisa berhenti di. Pintu itu adalah kunci semua misteri. Kalau aku bisa tahu apa yang ada di baliknya, aku akan dapat jawaban yang selama ini kucari. Malam-malam berikutnya, Budi semakin sering mengamati. Kadang ia datang hanya untuk duduk sebentar sambil pura-pura makan. Kadang ia berkeliling dari jauh, memperhatikan dari gang samping. Dan selalu, pintu itu terkunci. Tak pernah terbuka kecuali saat ada kiriman karung putih datang malam hari. Di satu sisi, Budi merasa langkahnya makin dekat dengan kebenaran. Tapi di sisi lain, ia juga mulai merasa ada bahaya yang mengintai. Beberapa kali ia merasa diperhatikan, terutama saat terlalu lama menatap pintu itu. Namun meski rasa takut menyelinap, tekadnya tidak surut. Dalam catatannya, ia menuliskan sebuah kalimat, "Jika ingin membuka rahasia, aku harus membuka pintu itu. Cepat atau lambat." Kalimat itu membuat tangannya sendiri bergetar. Ia tahu, apapun yang menunggunya di balik pintu kecil itu, bisa mengubah segalanya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warga Malang. Hari itu langit Malang mendung. Awan kelabu menggantung rendah, menambah berat hati Budi yang sejak pagi terus merasa resah. Setelah beberapa malam, mengamati warung Pak Darmo, dan melihat sendiri karung putih misterius masuk lewat pintu belakang, pikirannya penuh tanda tanya. Namun ia sadar, tanpa bukti kuat, semua kecurigaan itu hanya akan terdengar seperti fitnah. Dengan langkah ragu, Budi menuju ruang dosen pembimbingnya, Bu Wahyu, seorang pengajar senior di Fakultas Teknologi Pangan. Beliau dikenal tegas tapi bijaksana, dan sering memberi nasihat yang lebih seperti seorang ibu daripada sekadar dosen. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, Budi duduk di kursi dengan wajah serius. "Ada apa, Bud? Wajahmu muram sekali. Seperti mahasiswa yang ditinggal dosen killer pas sidang skripsi," ujar Bu Wahyu sambil tersenyum tipis. Budi menunduk, lalu menarik napas panjang. "Bu, saya mau cerita sesuatu. Ini bukan tentang tugas kuliah, tapi soal makanan yang sangat terkenal di Malang." Keesokan paginya, Budi berangkat lebih awal ke kampus. Gedung laboratorium masih sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang sedang menyiapkan praktikum. Dengan wajah tenang namun hati berdebar, ia membawa tas kecil berisi sampel bakso yang semalam ia sembunyikan. Sesampainya di ruang laboratorium, ia meminta izin pada asisten untuk menggunakan beberapa peralatan. Ia beralasan sedang melakukan riset kecil untuk latihan, dan untungnya tidak ada yang mencurigai. Budi menyiapkan semua perlengkapan, sarung tangan, pisau steril, mikroskop cahaya, larutan uji protein, serta sampel pembanding berupa daging sapi segar yang tersedia di kampus. Pertama-tama, ia membelah sebutir bakso dengan hati-hati. Bagian dalamnya terlihat pucat, serat dagingnya kasar, dan tidak seragam. Budi mencatat, warna pucat, tekstur kenyal berlebihan, serat kasar. Kemudian ia mulai melakukan uji protein sederhana. Daging sapi segar bereaksi sesuai teori memberikan warna khas yang sudah ia pelajari di buku kuliah. Namun saat ia meneteskan larutan pada sampel bakso, hasilnya tidak identik. Ada perubahan warna, tapi pola reaksinya berbeda. Alis Budi berkerut. Ia mengulang percobaan, bahkan mencoba dengan bakso dari butir lain, tapi hasilnya tetap sama. Tangannya sedikit gemetar saat mencatat. Ada kandungan protein hewani, namun tidak cocok dengan sapi murni, kemungkinan campuran daging lain. Ia kemudian mengamati sampel di bawah mikroskop. Pemandangan yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Serat-serat daging di dalam bakso tampak lebih tebal, kasar, dan tidak tersusun rapi seperti daging sapi. Polanya janggal, seolah berasal dari sumber lain, yang bercampur menjadi satu. Budi bersandar sejenak di kursi, menutup mata,
Dalam kepalanya muncul bayangan wajah Mbah Rini yang setiap sore makan dengan penuh syukur, senyum anak-anak yang tertawa sambil menyeruput kuah, dan suara Pak Darmo yang ramah melayani pelanggan. Semua itu kini terasa getir. Ia menuliskan catatan terakhir di buku kecilnya. Bakso Pak Darmo tidak identik dengan daging sapi murni. Ada kemungkinan campuran daging lain yang belum teridentifikasi. Saat ia masih termenung, Ratna tiba-tiba masuk ke laboratorium. "Bud, kamu di sini sejak pagi?" tanyanya sambil mendekat. Budi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, aku baru saja selesai menguji sampel bakso itu." Ratna melirik meja kerja, melihat hasil uji dan catatan yang berserakan. Dan hasilnya, Budi menatapnya dalam-dalam. "Bukan sapi murni. Ada campuran lain. Aku belum tahu apa, tapi jelas bukan daging sapi saja." Ratna membeku. Ia menarik kursi lalu duduk di sebelah Budi. "Kalau ini benar, Bud, ini bisa jadi masalah besar. Warung itu sudah jadi ikon kota. Semua orang percaya. Kalau kenyataannya berbeda." Budi memotong dengan suara lirih namun tegas. "Justru itu, Rat. Kalau dibiarkan, berarti ribuan orang terus tertipu, termasuk orang-orang yang sangat mempercayai kehalalan makanan mereka." Ratna menghela napas panjang. "Aku nggak tahu harus kagum atau takut sama kamu, Bud, tapi satu hal yang jelas, kamu nggak boleh berhenti di sini. Uji sederhana ini belum cukup untuk dijadikan bukti kuat. Kamu harus cari cara agar bisa diuji di laboratorium resmi." Budi mengangguk. "Aku sadar itu, dan aku akan lakukan." Siang itu, setelah semua catatan selesai ditulis, Budi menyimpan hasil pengamatannya dengan hati-hati di dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Ia merasa langkahnya semakin jauh memasuki dunia yang penuh bahaya. Namun bersamaan dengan itu, ada perasaan lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kecurigaannya memang bukan tanpa dasar. Malam harinya, di kos, Budi menatap buku catatannya lama. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat penuh tekad. Kebenaran sudah mulai terlihat. Tinggal menunggu waktu untuk membuktikannya di depan semua orang. Langit malang malam itu kelam. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di sekitar terminal Arjosari, suasana mulai sepi. Warung-warung kecil menutup pintunya, hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan. Namun warung bakso Pak Darmo tetap hidup. Meski sudah larut, suara sendok beradu dengan mangkuk masih terdengar dari dalam. Dari kejauhan, Budi memperhatikan, jantungnya berdegup kencang. Sejak hasil uji sederhana yang ia lakukan menunjukkan kejanggalan, ia sadar hanya ada satu cara untuk memastikan. Masuk ke gudang belakang warung, tempat karung-karung misterius itu disimpan. Ia menunggu hingga suasana mulai reda. Sekitar pukul 11 malam, sebagian besar pelanggan sudah pulang. Hanya tinggal beberapa orang yang makan dengan malas sambil menatap ponsel. Pak Darmo tampak di balik meja, masih tersenyum ramah melayani. Tapi Budi tahu, senyum itu menyembunyikan sesuatu. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap ke gang sempit di samping warung. Jalan itu gelap, hanya diterangi lampu rumah warga yang jaraknya berjauhan. Dari sana ia bisa melihat bagian belakang warung. Sebuah pintu besi abu-abu terkunci rapat. Suara mesin giling samar-samar terdengar dari dalam, menambah rasa tegang di dadanya. Ia meraba saku jaketnya, memastikan kunci kawat kecil yang sudah ia siapkan ada di sana. Tangannya gemetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena rasa takut yang menempel di tulang. Ia tahu, sekali tertangkap, ia bisa dianggap pencuri atau bahkan lebih buruk, musuh bagi seorang pedagang yang sangat disegani. Dengan perlahan, ia mendekat. Nafasnya ia tahan saat mencoba gagang pintu. Terkunci. Ia mengeluarkan kawat, lalu mulai berusaha membuka gembok. Suara gesekan logam terdengar jelas di telinganya sendiri. Seakan begitu keras, meski suara mesin giling dari dapur menutupi sedikit. Beberapa menit yang terasa seperti sejam akhirnya berbuah hasil. Klik, gembok terbuka. Budi menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Bau amis menyengat langsung menyergap, membuat perutnya mual. Dengan senter kecil, ia menyorot ke dalam. Gudang itu berisi rak-rak kayu penuh karung putih. Di sudut ruangan, sebuah peti pendingin besar berdengung pelan. Budi melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tangannya gemetar ketika membuka salah satu karung. Isinya potongan daging berwarna pucat kecoklatan. Tidak merah segar seperti sapi. Teksturnya kasar, tidak rapi.
bau yang keluar tajam, menusuk hidung. Budi buru-buru menutup mulut dengan tangan, menahan rasa mual. Ia segera mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto cepat sebagai bukti. Lalu, dengan keberanian tersisa, ia membuka sedikit tutup peti pendingin. Hawa dingin bercampur bau amis langsung menyeruak. Di dalamnya tersusun potongan daging besar, dibungkus plastik bening tanpa label. Budi menutupnya lagi dengan tangan bergetar. Ia tahu, apapun daging itu, jelas bukan sapi segar. Namun sebelum sempat keluar, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Jantung Budi seperti melompat ke tenggorokan. Ia buru-buru mematikan senter, lalu merunduk di balik tumpukan karung. Pintu berderit, cahaya lampu masuk, dan suara berat Pak Darmo terdengar jelas. Siapa di sini? Budi menahan napas sekuat tenaga. Keringat dingin mengalir di pelipis. Pak Darmo melangkah masuk beberapa langkah, matanya menyapu ruangan. Ia membuka satu karung, lalu karung lain, seolah sedang memastikan sesuatu. Tiba-tiba seekor tikus berlari keluar dari sela karung dekat Budi. Karung itu bergeser sedikit, menimbulkan suara berdesir. Pak Darmo segera menoleh. Siapa itu? Suaranya meninggi. Budi panik. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar dari persembunyiannya dan berlari menuju pintu. Pak Darmo kaget sejenak, lalu berteriak lantang. "Berhenti! Siapa kau?" Suasana mendadak kacau. Budi berhasil keluar dari gudang. Pintu besi terbanting keras di belakangnya. Ia berlari sekuat tenaga menyusuri gang gelap. Napas memburu. Dari belakang, suara langkah besar dan teriakan marah Pak Darmo mengejarnya. Namun keberuntungan masih berpihak pada Budi. Tubuhnya yang lebih ringan membuatnya bisa melompati pagar bambu kecil dengan cepat. Ia berlari tanpa menoleh hingga akhirnya sampai di jalan besar. Beberapa becak motor masih menunggu penumpang. Dengan tergesa-gesa, ia naik salah satunya. "Bang, cepat jalan." Pengemudi becak motor langsung mengayuh, meninggalkan gang sempit itu. Dari kejauhan, Budi masih bisa melihat bayangan Pak Darmo berdiri di ujung gang, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Di atas becak motor yang melaju, Budi memeluk erat tasnya, memastikan ponsel berisi foto-foto itu aman. Meski nyawanya hampir melayang, ia berhasil membawa bukti pertama. Malam itu, di kamar kosnya, dengan tubuh lelah namun mata penuh tekad, Budi menatap layar ponselnya. Foto-foto daging misterius itu terpampang jelas. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Aku berhasil, tapi ini baru permulaan." Pagi setelah kejadian di gudang, wajah Budi masih pucat. Ia hampir tidak tidur semalaman. Detik-detik ketika hampir tertangkap oleh Pak Darmo terus terbayang di kepalanya. Foto-foto di ponsel menjadi satu-satunya alasan ia masih berani menatap cermin. Bukti itu penting, tapi ia sadar foto saja tidak cukup. Jika ia ingin meyakinkan orang banyak, ia butuh bukti ilmiah. Itu berarti ia harus membawa sampel daging nyata. Siang harinya, Budi menemui Ibu Ratna di ruang dosen. Dengan hati-hati, ia menunjukkan foto-foto hasil penyelidikannya. Ibu Ratna terdiam lama. Matanya tajam menatap layar ponsel. Wajahnya berubah serius. "Budi, ini jelas bukan daging sapi segar, tapi foto tidak akan cukup di mata hukum. Kamu harus punya sampel nyata." Budi menelan ludah. Ia tahu arti kalimat itu. Kembali ke gudang Pak Darmo. Kali ini, risikonya lebih besar. Pak Darmo pasti sudah curiga ada orang yang menyelinap semalam. Malam itu, Budi menyiapkan perlengkapannya. Sebuah kotak sampel steril dari laboratorium kampus, sarung tangan plastik, senter kecil, dan kawat tipis. Semua ia masukkan ke dalam tas selempang. Ia duduk lama di tepi ranjang kosnya, memandangi foto ayah dan ibunya yang terpajang di dinding. Suara ayahnya seakan terngiang di telinga. "Rugi sedikit tidak masalah, asal orang lain tidak kecewa dengan dagangan kita." Pesan itu membuat tekadnya semakin bulat. Ia tahu, jika malam ini gagal, nyawanya bisa melayang. Tapi kalau ia diam saja, ribuan orang akan terus tertipu. Sekitar pukul 11 malam, ia keluar dari kos. Jalanan Malang mulai sepi. Sesekali hanya terdengar deru motor melintas. Langkahnya cepat, namun hati-hati. Dari kejauhan, ia sudah melihat warung bakso Pak Darmo. Pintu depan tertutup rapat, hanya cahaya redup dari dapur yang masih menyala. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di bangku depan warung, tampak seorang pria asing duduk sambil merokok. Matanya awas, sesekali melirik kiri kanan.
Budi segera menundukkan kepala, pura-pura berjalan biasa, melewati gang samping. Jantungnya berdetak lebih cepat. Benar dugaan saya, mereka sudah berjaga, gumamnya. Ia masuk ke gang sempit di samping warung, tiba di halaman belakang. Suara mesin giling dari dalam dapur terdengar keras, cukup untuk menutupi bunyi kecil. Ia berjongkok di dekat pintu gudang. Kali ini, pintu terkunci dengan gembok baru yang lebih besar. Budi mengeluarkan kawat dari tasnya, mulai berusaha membuka gembok. Tangannya gemetar. Keringat dingin menetes di dahi meski udara malam cukup dingin. Setiap bunyi gesekan kawat terdengar keras di telinganya, tapi ia berusaha fokus. Beberapa menit kemudian, suara klik terdengar. Gembok terbuka. Ia segera masuk, menutup pintu perlahan. Bau amis lebih kuat daripada sebelumnya. Karung-karung putih masih menumpuk di rak kayu. Peti pendingin berdengung pelan. Dengan senter kecil, ia mengenakan sarung tangan, lalu membuka salah satu karung. Potongan daging pucat menyembul keluar. Cepat-cepat ia memotong sepotong kecil, memasukkannya ke kotak sampel pertama. Kemudian ia membuka sedikit peti pendingin, mengambil potongan daging lain yang lebih besar. Bau tajam langsung menusuk hidung, membuat perutnya mual. Ia segera menutup kembali peti itu, lalu menyimpan potongan daging di kotak sampel kedua. Baru saja ia selesai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Kali ini lebih dari satu orang. Suara pria asing yang tadi merokok terdengar jelas. "Pak, saya lihat ada bayangan masuk ke belakang tadi. Jangan-jangan dia datang lagi." Budi membeku. Kotak sampel sudah ada di dalam kantongnya, tapi jika tertangkap, semuanya berakhir. Suara berat Pak Darmo menyusul dari kejauhan. Kalau benar dia nekat kembali, malam ini dia tidak akan bisa keluar lagi. Jantung Budi berdetak kencang. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung, tubuhnya menempel ke dinding dingin gudang. Pintu berderit terbuka. Cahaya lampu dari luar masuk, menerangi sebagian ruangan. Suara Pak Darmo terdengar lantang. "Aku tahu kamu ada di sini. Keluar sebelum aku seret sendiri." Tubuh Budi gemetar. Otaknya bekerja cepat mencari jalan keluar. Ia tahu hanya ada satu pilihan. Melawan rasa takut dan berlari. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melompat dari balik karung, menabrak pintu gudang, lalu berlari sekuat tenaga menyusuri gang. Suara teriakan marah dan langkah kaki mengejar terdengar jelas di belakangnya. Namun, keberuntungan kembali berpihak. Ia berhasil keluar ke jalan besar, melambaikan tangan, menghentikan becak motor yang lewat. Bang! Sepat jalan. Pengemudi becak motor langsung mengayuh, membawa Budi menjauh. Dari kaca spion kecil, ia masih bisa melihat Pak Darmo dan seorang pria asing berdiri di ujung gang, wajah mereka penuh amarah. Di atas becak motor yang melaju, Budi meremas erat tas kecilnya. Di dalamnya ada 2 potongan daging yang bisa mengubah segalanya. Meski tubuhnya gemetar, matanya berkilat penuh tekad. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku punya bukti. Sekarang, tidak ada jalan kembali." Pagi itu, Budi berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Tas kecil di tangannya ia peluk erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. 2 potongan daging, 1 dari karung, 1 dari peti pendingin ia bawa dengan hati-hati. Baginya, itu bukan sekadar daging, melainkan kunci untuk membuka tabir besar yang selama ini menutupi warung bakso paling terkenal di Malang. Di laboratorium fakultas, Ibu Ratna sudah menunggunya. Begitu melihat wajah Budi yang tegang, beliau langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kamu benar-benar berhasil membawanya?" tanya beliau dengan suara bergetar. Budi mengangguk, lalu membuka kotak sampel. Bau amis langsung menyebar, membuat ruangan mendadak hening. Ibu Ratna menatap potongan daging itu lama, lalu menghela napas berat. "Ini jelas bukan sapi segar, tapi kita harus pastikan dengan uji ilmiah." Mereka mulai bekerja. Budi mengenakan sarung tangan, Ibu Ratna menyiapkan larutan uji dan mikroskop. Setiap langkah dicatat hati-hati. Sampel daging sapi murni dijadikan pembanding. Begitu hasil uji awal terlihat, keduanya terdiam. Pola protein dari sampel berbeda jauh dengan sapi. Serat otot tampak kasar, warna pucat tidak alami. Distribusi lemak pun tidak sesuai karakteristik sapi. Budi menelan ludah. "Jadi, dugaan saya benar?" Ibu Ratna menatapnya serius. "Ya Budi, ini bukan sapi. Tapi uji sederhana ini belum cukup untuk dijadikan bukti hukum.
Kita harus bawa ke laboratorium resmi kota. Hanya uji DNA yang bisa memastikan asal daging ini. Budi mengangguk mantap. Ia sadar jalan masih panjang. Tapi inilah langkah penting. Sore itu, bersama Ibu Ratna, ia membawa sampel ke laboratorium pemerintah daerah. Proses administrasi cukup panjang, namun berkat nama besar Ibu Ratna, mereka mendapat izin khusus. Sampel diproses dengan metode DNA, barcoding cara modern yang bisa mengidentifikasi spesies daging. Hari-hari menunggu terasa begitu lama bagi Budi. Ia sulit tidur. Setiap malam ia termenung di kamar kosnya, memandangi foto orang tua dan mengingat wajah Mbah Lastri, perempuan tua yang hampir setiap sore makan di warung itu dengan penuh syukur. Hatinya gelisah. Bagaimana jika benar daging itu bukan sapi? Bagaimana reaksi warga? Bagaimana nasib orang-orang yang sudah bertahun-tahun percaya? Akhirnya, pada hari ketiga, hasil uji keluar. Seorang analis laboratorium menyerahkan map berisi laporan dengan wajah serius. Kami sudah memeriksa dengan teliti. Hasilnya tegas. Daging ini tidak mengandung sapi sama sekali. Budi tercekat. Tidak ada sapi sama sekali. Analis itu mengangguk pelan. Komposisinya mayoritas berasal dari daging babi dan beberapa campuran lain yang tidak jelas asal-usulnya. Ruangan mendadak sunyi. Ibu Ratna menutup mulut dengan tangan. Wajahnya muram. Fakta itu jauh lebih mengejutkan dari yang mereka duga. Budi menunduk lama, tangannya mengepal. Ini bukan sekadar soal rasa atau harga murah, Bu, katanya dengan suara bergetar. Ini soal kejujuran, soal kesehatan, soal keyakinan orang banyak. Warga harus tahu apa yang mereka makan. Ibu Ratna menatapnya penuh kekhawatiran. Budi, kamu harus hati-hati. Pak Darmo jelas tidak akan tinggal diam. Kalau informasi ini bocor sembarangan, kamu bisa jadi target pertama. Budi menarik napas panjang. Ia tahu taruhannya besar, nyawanya mungkin terancam. Tapi ia juga sadar, diam berarti mengkhianati pesan ayahnya. Jangan pernah biarkan orang lain sakit karena kebohongan dalam dagangan. Malam itu, di kamar kosnya, Budi duduk sendiri, menatap hasil uji laboratorium. Kertas itu terasa berat, bukan karena bobotnya, tapi karena tanggung jawab besar yang terkandung di dalamnya. Ia membayangkan ribuan warga Malang yang dengan tenang menyantap semangkuk bakso murah tanpa tahu bahwa daging di dalamnya berasal dari sesuatu yang haram. Air mata menetes di pipinya. Ia teringat wajah Mbah Lastri, senyum tulusnya, doanya setiap kali makan. Hatinya perih membayangkan betapa hancurnya perasaan perempuan tua itu jika tahu kebenaran ini. Namun dalam keheningan malam, Budi berbisik pada dirinya sendiri. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Sekeras apapun lawannya, sebesar apapun risikonya, aku akan membuka semuanya. Dan sejak malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi.